Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di bulan Sya'ban ini lisan kita selalu dibasahi dengan berzikir kepada Allah, ya, menggantungkan segala harapan kita hanya kepada Allah dan meluruskan niat kita dalam melakukan amalan-amalan soleh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ada yang mau nanya? Silakan angkat tangannya. Iya. Ya, silakan, mana tadi? Oh, anak muda. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latifah. Jadi saya ingin bertanya tentang bagaimana kita menyikapi orang yang suka merendahkan kita. Apakah boleh gak sih kita berlaku sombong gitu sama orang yang suka merendahkan kita seperti itu Ustaz. Gitu. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih banyak. Bu. Ya. Pak. Kalau ada orang sombong sama kita, boleh nggak kita balas sombong lagi sama dia? Boleh nggak? Pak. Pak. Kalau ada orang sombong boleh balas sombong nggak Pak? Kalau kata Bapak boleh. Bu. Kalau ada sombong boleh balas sombong nggak Bu? Enggak. Ustazah, kira-kira boleh nggak Ustazah? Kira-kira boleh Jawabannya nggak apa? ya? Jawabannya apa dalam Islam nih? Apa ya? Ya Allah, kalau sombong orang sombong ntar kita jadi sama ya. Karena kan kita katanya kalau orang yang kurang baik sama kita harus baik. Masalahnya memang susah. Ada orang, kita baik sama orang. Kemudian orang baik sama kita, itu mah biasa. Kenapa dia baik? Karena kita baik sama dia. Tapi kalau ada kita baik, dia nggak baik, ya itu kan luar biasa. Kita tetap baik gitu loh ya. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, pasti dapatnya baik. Tapi jika kalian berbuat buruk, ya itu balasannya buruk juga. Tapi ini ada orang yang dia sombong, boleh nggak sih kita sombong lagi? Ada dua jawaban. Mau tahu aja apa mau tahu banget pemirsa? Kalau yang pertama kita jadi bidadari aja lah ya. Apa tuh bidadari? Kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku tetap baik. Ya kali bidadari jahat. Nah, bisa nggak? Kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku tetap baik. Ya kali bidadari jahat. Nah, maka di sini dinyatakan apa? Jika ada orang berbuat buruk sama kamu, balas dengan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena Rasulullah sangat-sangat mengajarkan kita berbuat baik karena akhlakul karimah adalah di atas segala-galanya. Jadi kalau ada orang kayak gitu gak usah diladenin. Kalau diladenin kita sama sama dia. Mendingan kita kasih dia pantun kalau dia macam-macam sama kita. Pantunnya apa tuh Ustazah? Pantunnya ikan emas, ikan lele. Cakep. Sorry gue gak panas karena lo sepele. Tapi memang ada juga yang bilang ya balas aja deh. Abis kalau gak gitu udah kagak ngerti-ngerti. Kenapa? Fajaza'u sayi'atun misluha. Ya. Kalau ada orang berbuat buruk ya udah burukin aja lagi. Tapi di ayat selanjutnya dibilang apa? Tapi kalau kamu mau memaafkan, memaklumi itu lebih bagus lagi. Jadi saya serahkan kepada Anda mau balas ya silahkan saja tapi nanti jadinya selevel. Iya. Strawberry, mangga, apel, sorry nggak level. Jadi kalau level kita mau tinggi, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan balas kejahatan orang. Idfa billati hiya ahsan, balas dia dengan yang baik. Walaupun sih ada kalimat atakabur alal mutakabiri sodako.
Kalau kita sombong sama orang, sombong adalah sedekah. Ya jangan kayak gitulah ya. Itu mungkin untuk orang-orang tertentu. Kalau kita nih ibu-ibu majelis taklim, baik aja deh, oke? Biar tambah sehat, tambah cantik, tambah berkah. Sehat, sehat. Coba semuanya. Sehat, sehat, sehat. Cantik, cantik, cantik. Berkah, berkah, berkah. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu buat ibunya. Buat ibunya. Kalau buat bapaknya. Buat bapak, sehat, sehat, sehat. Gagah, gagah, gagah. Berkah, berkah, berkah. Alhamdulillah. Nah, jadi tambah gagah. Iya. Masya Allah. Bu, Pak. Jadi dalam Islam itu memang diutamakan adalah untuk memaafkan orang yang buat jahat kepada kita. Apalagi di bulan Sya'ban ini nih ya. Kita nggak cuman minta maaf tapi juga kalau bisa kita maafkan ya kan gitu. Karena kalau kita bisa memaafkan kesalahan orang lain itu insya Allah kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan hati lebih lapang lagi. Masya Allah. Bisa nggak Bu maafin kesalahan orang Bu? Kesalahan suami bisa dimaafkan? Bisa dilupakan? Yang ini berat banget nih, maafin ini berat banget ini nih. Ini berat banget nih. Can forgive but cannot forget. Udah 7 Ramadan masih inget aja itu mah. Baik, kita langsung lihat ya pertanyaan selanjutnya dari media sosial ini. Ini ada yang bertanya dari pemirsa iNews TV. Assalamualaikum Ustadz, aku sudah kerja keras siang malam bahkan sangat profesional dalam bekerja. Tapi kenapa ya, nah ini dia nih, yang malah naik jabatan orang yang pinter bicara dan sombong. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Aku harus apa Ustadz? Silakan Ustadz, Fadol Ustadz Azhari. Iya, bagus. Gini Bu, orang yang pertama di antara orang yang flexing, yang di-spill sama Al-Quran adalah Qorun. Fakharaja ala qawmihi fi zinati. Satu ketika Qorun flexing, dia buat karnaval keluar dari istananya dengan menunjukkan berbagai macam barang-barang mewah yang dia punya. Perabotnya, kendaraannya, bininya, perhiasannya. Dan orang pada ngeliatin Qorun tuh, oh ini Qorun nih lagi karnaval. Nah ketika melihat Qorun jalan, orang terpecah menjadi 2 pendapat. Apa kata ahli dunia? Ya laita lana mithla ma utiya Qorun. Enak banget ya jadi Qorun, coba kita jadi Qorun. Beruntung banget kayaknya. Tapi apa kata orang yang ahli ilmu? Wailakum thawabullahi khair. Celaka kamu Qorun. Celaka kamu orang-orang yang ngefans sama Qorun. Karena apa? Karena benefit dari Allah itu lebih besar dari apa yang Qorun punya. Nah pertanyaan ini, jadi kalau kita ngefans dengan pencapaian orang, meskipun secara kasat mata, secara zahir, orang itu mungkin kurang baik, tapi kenapa dia kaya? Sama seperti ahli dunia yang menginginkan seperti kekayaan Qorun. Coba gue jadi dia. Tapi kenapa Qorun yang kaya kok gak saya ya? Kenapa dia yang harus kaya Ustadz? Kalau dia sombong, saya baik. Faqidu syai' la yu'tihi. Hanya orang yang punya yang bisa ngasih. Yang gak punya gak ngasih. Maksudnya gimana? Hanya orang sombong yang bisa nyebut orang sombong. Ibu bilang, Ustadz saya pinjam motor ya. Mohon maaf Bu, saya mah sepeda ada, motor gak punya. Karena saya gak punya sepeda, motor. Tapi Ustadz saya pinjam mobil ya, pakai Bu. Mobil saya banyak di rumah. Hanya orang yang punya yang bisa ngasih. Orang gak punya sombong di sininya. Bagaimana dia mau jelasin kalau orang itu sombong? Hanya orang yang punya sifat sombong yang bilang, itu mah sombong banget orangnya. Di mana sombongnya berarti? Di yang dituduh atau yang menuduh? Hati-hati. Jadi ibu bilang, dia mah sombong banget kalau jalan gak nyecah tanah, kuntilanak. Hati-hati ibu-ibu, makanya dalam agama kita dilarang fudul kalam, julid. Yang bagus di agama disuruh ta'riyatun nafas, ngejulitin diri sendiri. Saya sombong, saya dengki.
saya angkuh, saya iri. Begitu ke sini, bukan ke orang. Kecuali babut ta'lim, kecuali lagi ngajar nih. Saya jelasin sombong, ciri-ciri sombong, bahaya sombong. Nih ada yang sombong namanya Korun di Quran. Tapi di kehidupan nyata kita disuruh untuk meneror diri sendiri daripada menjudge orang lain. Itu akhlak. Ibu-ibu, Bu, saya setuju sama jawaban Ustazah tadi. Kalau ada orang yang sepertinya sombong sama kita, apakah kita harus balas dengan kesombongan? Sombong dibalas sombong, oke lah, itu adil. Tetapi ada yang lebih hebat levelnya dari adil, namanya ihsan. Ihsan itu beyond, melampaui standar kebaikan pada umumnya. Ada orang yang buruk, kita balas kebaikan. Itu bukan lagi adil, itu ihsan. Ibu mau naik level apa kagak, Bu? Jadi kalau ada orang sombong sama ibu, ibu apain? Baikin. Jangan disombongin. Buat apa? Ada orang masuk God, ibu mau masuk God juga? Jangan, selamatin. Bagaimana cara selamatnya? Berikan kebaikan sehingga dia sadar, oh begini cara berperilaku. Mungkin selama ini dia gak bisa jadi orang baik karena gak punya prototipe. Ketika dia lihat ibu orang baik, dia mencontoh akhlak ibu. Begitulah al-arwah junudun mujannadah. Akhlak yang baik itu saling mentransfer ke orang lain. Kalau ibu baik, itu ketransfer ke orang. Kalau ibu balas dengan kesombongan lagi, dia makin nyungsep jadi orang sombong, Bu. Bu, begitu dah. Ya. Kalau bapak-bapak gimana Ustadz? Ujiannya buat bapak-bapak sombong yang biasa bapak-bapak lakuin apa? Bapak-bapak mah udah aman hidupnya tuh, coba lihat. Anteng banget. Justru Iya, Pak, ya? bapak-bapak harus dikasih masukan nih Ustadz. Kalau bapak-bapak apa biasanya yang suka bikin kepleset sombongnya? Bapak-bapak itu dia tapi enggak lah, semua namanya sifat sombong Ya. enggak mengenal gender. Ya. Baik laki-laki, perempuan, bapak-bapak maupun ibu-ibu. Iya, pokoknya setiap kita introspeksi aja Ya. supaya kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain Tidak merasa lebih baik dari dan dihindarkan dari sifat sombong. Insya Allah. Allah. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, kadangkala dengan harta kita, jabatan kita, semua yang dititipin Allah sama kita membuat kita lupa diri ya. Kadangkala kita merasa diri kita lebih dibandingkan dengan orang lain. Nah, hati-hati ini bisa jadi ujian karena semua yang kita bawa sekarang di dunia ini gak pernah kita akan bisa bawa ke alam kematian nanti. Bisa rumahnya dibawa? Bisa hartanya dibawa? Emasnya dibawa bisa? Suami bisa dibawa? Istri mau ngikut? Ya, gak ada yang mau kalau udah meninggal. Yang bisa dibawa cuman amal soleh kita ya. Baik, abis ini kita akan belajar ngaji bareng ya. Tentunya hanya di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Tetaplah di sini.